Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita akan masuk ke modul 03, yaitu Neuroscience atau ilmu fungsi otak dalam kaitan dengan pola perilaku manusia. Seperti yang sudah disampaikan dalam modul 02. Nah, ini berkaitan dengan modul 02, yaitu Neuroscience. Adapun yang menjadi definisi dari modul ini adalah memahami konsep dan cara kerja otak manusia. Kedua, silabusnya adalah belajar tentang neuroplasticity. Kedua, bagian-bagian otak yang terkait dengan fungsi kognitif, afektif, dan motorik. Yang ketiga, sinaptogenesis menuju perkembangan kecerdasan. Mari kita lihat yang pertama tentang neuroplasticity. Kita perhatikan video berikut ini. Not so long ago, many scientists believed that the brain did not change after childhood, that it was hardwired and fixed by the time we became adults. But recent advances in only the last decade now tell us that this is simply not true. The brain can and does change throughout our lives. It is adaptable, like plastic. Hence, neuroscientists call this neuroplasticity. How does neuroplasticity work? If you think of your brain as a dynamic, connected power grid, there are billions of pathways or roads lighting up every time you think, feel, or do something. Some of these roads are well-traveled. These are our habits, our established ways of thinking, feeling, and doing. Every time we think in a certain way, practice a particular task, or feel a specific emotion, we strengthen this road. It becomes easier for our brains to travel this pathway. Say we think about something differently, learn a new task, or choose a different emotion. We start carving out a new road. If we keep traveling that road, our brains begin to use this pathway more, and this new way of thinking, feeling, or doing becomes second nature. The old pathway gets used less and less and weakens. This process of rewiring your brain by forming new connections and weakening old ones is neuroplasticity in action. The good news is that we all have the ability to learn and change by rewiring our brains. If you have ever changed a bad habit or thought about something differently, you have carved a new pathway in your brain and experienced neuroplasticity firsthand. With repeated and directed attention towards your desired change, you can rewire your brain. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lihat kembali. Neuroplasticity adalah dikenal juga dengan plastisitas saraf atau plastisitas otak adalah kemampuan jaringan saraf di otak untuk berubah melalui pertumbuhan dan reorganisasi. Perubahan ini berkisar dari neuron individu atau sel saraf individu yang membuat koneksi baru atau sinaptogenesis hingga penyesuaian sistematis seperti pemetaan ulang kortikal, itu bagian daripada otak. Dengan kata lain, otak manusia itu punya kemampuan berkembang seperti plastik yang akan membesar, membuat kapasitas otak yang dalam fungsi kognitif, fungsi afektif, ya, dan motorik ke depannya itu akan menjadi lebih maksimal. Nah, ada yang mengatakan bahwa ketika usia semakin bertambah, maka fungsi otak akan semakin berkurang. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebaliknya, ya, semakin usia bertambah, punya kesempatan besar untuk setiap manusia itu bertambah cerdas, bertambah kapasitasnya dalam berpikir, karena ada kemampuan dari otak untuk berkembang. Ya, sekali lagi, karena otak itu bersifat plastis. Ya, ada plastisitas otak seperti plastik yang bisa berkembang ya, plastis sehingga akhirnya
jaringan saraf di otak bisa berubah. Kapan dia berubah? Tentu ada stimulan, ada perangsang dari luarnya, dari luar manusia, sehingga menimbulkan respons. Sekali lagi, pada mode kedua, kita sudah belajar tentang pola perilaku. Itu sangat ditentukan dari pola kognitif, pola pikir seseorang. Atau ada belief system. Belief system itu ada di kognitif, Bapak Ibu sekalian. Apa yang dipercaya oleh seseorang, itu akan membuat dia punya afektif tertentu, sesuai dengan apa yang dipercayai. Lalu dia punya keinginan atau free will, dan free will itu melahirkan yang namanya motorik atau tindakan. Nah, tindakan demi tindakan yang berlangsung menjadi kehidupan sehari-hari itu sebenarnya habits atau kebiasaan. Nah, semua bermula dari otak. Menjadi neuroscience, menjadi ilmu sentral di dalam perkembangan pola perilaku seseorang. Nanti kita integrasikan dengan yang namanya innate temperamen, ya, warna merah, kuning, hijau. Nah, mari kita lihat neuroplasticity akan terjadi ketika ada stimulan, pengalaman-pengalaman masa lalu yang buruk maupun yang mengesankan akan menimbulkan respons ya dalam proses pembelajaran kehidupan. Misalnya, ketika seorang belajar sesuatu yang baru, yang belum pernah dia peroleh, misalnya seorang anak kecil, dia belum pernah belajar naik sepeda. Nah, ketika dia diberi kesempatan belajar naik sepeda, maka pertama otaknya akan bekerja. Ya, ada proses mentalisasi di otak, menerima, menangkap, menerima, menganalisa apakah itu sepeda, ya, dan bagaimana menggunakan sepeda, langkah-langkahnya apa saja. Nah, ketika dia diberikan stimulasi, diberikan gambaran, diberikan pengajaran, diberikan konsep, diberikan pengertian, maka sel saraf dalam otak yang jumlahnya miliaran ini satu persatu akan bekerja, di mana dendrit-dendrit ini yang merupakan bagian ujung-ujung dari satu neuron akan mencari tahu apakah itu sepeda, belajar mengerti apakah itu sepeda, apakah bisa digunakan sebagai kendaraan dan bagaimana menggunakannya, ya. Nah, dendrit ini akan mencari informasi, menemukan, dan kemudian antara satu neuron dengan neuron lainnya, di mana melalui dendrit ya, saraf-saraf halus ini akan bertemu, ya, seperti ini Bapak Ibu. Lihat gambar yang ada di kursor saya ini adalah ujung-ujung neuron yang disebut dendrit bertemu dengan dendrit lain dari neuron lain. Nah, artinya ketika ada hubungan antara satu neuron dengan neuron lain lewat proses sinaptogenesis ini, ya, maka akan mempercepat seorang anak bisa memahami, ya, apakah itu sepeda, ya. Jadi proses di dalam otak bekerja, bahkan perlu waktu, ya, bisa sekali, 2 hari, bahkan berhari-hari untuk seseorang bisa mengerti akan sesuatu yang baru. Nah, proses penyatuan antara dendrit satu neuron dengan dendrit dari neuron lainnya itu disebut dengan proses sinaptogenesis, ya, sinaps. Jadi antara neuron satu dengan neuron lain ini ada area celah namanya sinaps. Ketika celah ini ditutupin dengan terbentuknya jembatan hubungan antara dendrit yang satu neuron dengan dendrit dari neuron lain, itulah disebut dengan proses sinaptogenesis. Tujuan proses sinaptogenesis adalah untuk menolong orang belajar sesuatu yang baru. Akhirnya dia mengerti itu sepeda, bagaimana menggunakan sepeda, bagaimana memakai untuk membawa dia sampai pada tujuan, dan bagaimana merawat sepeda. Itu semua terjadi dalam proses pembelajaran. Sinaptogenesis adalah proses pembelajaran seseorang untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih cerdas. Nah, ketika orang sudah belajar, Bapak, mari kita lihat. Terkadang dia bisa gagal, ya. Terkadang bisa gagal lagi naik sepeda, dia jatuh, ya. Kemudian bangkit lagi jatuh. Dalam proses jatuh bangun itu, sel-sel saraf ini dalam satu neuron itu terdapat yang namanya mielin. Selaput mielin ini dibuat dari protein yang membungkus sel saraf. Nah, ketika seorang anak gagal dalam pelajaran di sekolah, dalam studinya, namun ketika dia punya kemauan untuk bangkit, disitulah secara neuron, secara sel otaknya, di mana ada neuron-neuron itu yang dilapisi oleh mielin, selaput ini ketika seseorang jatuh dan bangkit, maka secara ilmu kimiawi, mielin-mielin ini mengalami penebalan, Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika dia gagal lagi dan bangkit lagi,
jatuh lagi dari sepeda, naik lagi sampai bisa. Myelin semakin tebal, makin tebal, dan disitulah seseorang makin cerdas. Jadi korelasi antara penebalan myelin ini adalah dengan korelasi positifnya adalah dengan bertambah cerdasnya seseorang. Jadi kalau kita sebagai coach, ya menolong seorang coachee, seorang anak, kita mulai di level yang paling dalam, saya bilang tadi. Dari otak, dari tentang karakter, temperamen. Nah, kita tahu apa yang menjadi kekuatannya, apa yang menjadi titik kritis, sehingga kita mudah mengcoach mereka dan membawa mereka keluar di permasalahan mereka dan mendapat jawaban dengan efektif. Ya. Nah, jadi kenapa saya sharing tentang neuroscience? Karena penting. Karena kebanyakan coach-coach di luar sana atau coaching itu kurang menyentuh dari sisi bagaimana pengaruh perilaku, ya, bagaimana perilaku terbentuk dari cara kerja otak. Ini penting sekali, ya. Nah, kita lihat. Nah, dalam warna merah, kuning, hijau, ungu sebagai 4 warna karakter manusia, ya, orang yang suka tantangan tuh orang berwarna merah. Ketika dia jatuh, dia bangkit. Dia jatuh, dia bangkit. Tidak ada kata kamus mundur atau menyerah bagi orang merah. Nah, disinilah fungsi otaknya itu bekerja dengan maksimal. Ya. Sedangkan kalau orang hijau, jadi dia kuat juga menghadapi masalah, tapi dia menunggu dan menunggu sampai waktu yang terbaik menurutnya untuk dia menyelesaikan masalah. Jadi dari 4 warna merah, kuning, hijau, ungu yang cukup bisa menghadapi masalah dan menyelesaikannya itu adalah orang merah dan orang berwarna hijau, ya. Nah, mari perhatikan baik-baik, ya. Kita lihat bagian-bagian otak manusia, ya. Nanti berkaitan dengan pola perilaku. Neuroscience integrated with behavioral, ya. Human behavioral, ya. Mari kita lihat di sini, ya. Ini ada bagian otak namanya prefrontal cortex. Ya, kalau kita pegang jidat kita itu di bagian depan ada prefrontal cortex (PFC), ya, yang fungsinya meregulasi emosi. Jadi ketika emosi seseorang tidak stabil, apa karena sedang punya masalah atau sedang bergembira, sangat bergembira, maka emosinya akan naik turun. Ya, orang yang sedang depresi itu mengalami persoalan dalam prefrontal cortex. Ya, depresi itu kondisi yang sangat kritis jika tidak diatasi akan menjadi mental disorder atau penyakit gangguan jiwa. Nah, itu sebabnya ketika orang sedang punya masalah, dia harus mengalami transformasi pikiran, kognitifnya harus dipulihkan. Makanya dengan PFC ini akan dilakukan meregulasi kembali, mengatur kembali emosi yang tidak stabil. Yang kedua, mengambil keputusan. Nah, keputusan itu dibuat di prefrontal cortex. Ya, seorang anak akan memutuskan untuk kuliah di jurusan apa, menyukai bidang studi apa, itu adalah proses untuk diambil keputusan. Ini ada di prefrontal cortex. Kemudian ketiga, membentuk memori. Ya, yang keempat, ketika depresi, ya area ini akan mengalami kondisi yang berubah. Nah, kita lihat dalam proses mengambil keputusan di prefrontal cortex, yaitu pertama adalah menganalisa. Ketika anak diajar untuk naik sepeda, maka dia menganalisa dengan prefrontal cortex, dia akan menganalisa apakah sepeda, apa guna naik sepeda, bagaimana cara kerja sepeda, komponen apa saja yang membentuk sepeda, bagaimana jikalau sepeda mengalami kerusakan, bagaimana cara memperbaikinya, berapa lama usia sepeda, ya. Nah, itu analisa. Lalu kedua dia belajar, pelajari, lalu dia mengevaluasi dan akhirnya dia memilih. Oke, ya sepeda ini bagus, dan yang ketiga dia memutuskan untuk melangkah. Jadi proses sistematikanya di dalam prefrontal cortex adalah menganalisa, belajar, mengevaluasi, memilih dan memutuskan. Ini proses membuat keputusan. Jadi kalau anak usia di bawah 12 tahun, itu mungkin SD ya, mereka masih mengalami satu kondisi prefrontal cortex-nya belum terlalu berkembang. Jadi daya nalarnya, logikanya belum terlalu berkembang.
berkembang. Tapi yang berkembang nanti kita lihat di slide berikutnya adalah otak yang disebut amigdala, di mana otak ini berfungsi untuk mengontrol emosi. Nah, anak-anak usia 12 tahun ke bawah, dia punya pertumbuhan amigdala yang besar sekali, sehingga dia punya ekspresi emosi yang besar juga. Nah, kalau diajak berpikir logis, dia akan sulit menerima. Ya. Nah, ketika anak masuk SMP usia 12 tahun atau 13 tahun, dia mulai mengalami pertumbuhan dari sisi prefrontal cortex, ya, sementara fungsi amigdalanya juga bertumbuh, tapi dalam masa 12 tahun ke atas, itu prefrontal cortexnya berkembang, sehingga daya nalarnya berkembang, sehingga bisa diajak untuk memutuskan sesuatu dalam proses analisa, learn, evaluating, choose, and decide. Ya, ini peran dari otak PFC. Nah, kita lihat. Nah, ada bagian lain dari otak namanya amigdala. Ini kecil sekali ya. Amigdala di sini bentuknya seperti ini, kecil sekali di sebelah sampingnya. Di amigdala kecil sekali, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Dan ini adalah untuk mengontrol ya ketika orang beremosi, bergembira, bersedih, ini dikontrol oleh amigdala, Bapak Ibu. Ya. Amigdala ini fungsi emosi. Nah, pada anak usia 5 sampai 12 tahun itu fungsi amigdalanya meningkat. Sehingga anak-anak seperti ini memiliki emosi yang tinggi. Jadi kita kalau sebagai guru, sebagai orang tua, kita harus perhatikan di fase mana. Menurut teori Eric and Ezra, ya ada fase pengasuhan anak, ya 5 sampai 12 tahun dan 12 sampai 21 tahun. Ya kalau 5 sampai 12 tahun di sini fungsi amigdalanya berkembang. Ya, amigdalanya, emosinya. Lalu mulai 12 tahun sampai 30 tahun, bahkan 40 tahun, ya. Itu fungsi daripada prefrontal cortex, ya, pola kognitifnya berkembang. Ya. Nanti usia 50 atau 60 tahun ke atas itu kembali lagi fungsi amigdalanya berkembang, sehingga emosinya meningkat lagi. Jadi ada kemiripan antara usia anak-anak atau balita atau anak-anak dengan usia manula, manusia usia lanjut hampir sama, dari sisi emosinya hampir sama. Ya, itu karena perubahan penekanan atau kapasitas otak. Ya, dari sisi amigdala lebih besar dari prefrontal cortex. Di usia antara 12 ya, atau 13 tahun ke atas sampai 40, 50 tahun itu fungsi prefrontal cortex atau dalam hal ini fungsi kognisi itu berkembang. Daya nalar, logika, ya. Nah, di modul 2 kita sudah belajar tentang bagaimana membangun logika yang benar, daya nalar yang benar, itu ada di sisi prefrontal cortex. Nah, ketika seorang sedang mengalami permasalahan, anggaplah mungkin ketika seorang murid dibawa tekanan karena pelajaran begitu banyak, ya, kemudian dia mengalami stres, tidak bisa mengikuti, ya. Ketika stres 2 bulan ya, aja itu dibiarkan, itu akan masuk ke dalam fase depresi, tingkatan stres yang lebih tinggi. Kalau depresi dibiarkan sampai 6 bulan, maka dia bukan saja menjadi satu gejala atau ekspresi psikologi ringan. Ketika depresi dibiarkan sampai 6 bulan atau 6 bulan lebih, maka orang yang mengalami depresi akan masuk dalam status yang namanya mental disorder. Jadi depresinya disebut juga dengan psikosomatis. Nah, kalau sudah masuk level psikosomatis atau menjadi mental disorder, ini perlu penanganan seorang psikiater. Nah, kita berharap sebagai coach, sebagai guru, kita tidak sampai ke arah sana. Nah, itu sebabnya kita sebagai coach nanti belajar bagaimana memberikan coaching kepada murid-murid kita dengan menggunakan yang namanya cognitive therapy behavior. Cognitive behavior therapy atau CBT. Nah, itu ada ilmunya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi di sini bagaimana kita menolong anak itu mengalami perubahan kognitif, pola pikir dengan coaching, dengan konseling, dengan konsultasi, sehingga anak tidak sampai masuk ke level depresi atau bahkan mental disorder yang disebut psikosomatis. Nah, kalau terjadi depresi seperti ini, saya perlu beritahu Bapak Ibu sekalian, hormon kortisol pada seorang itu akan menjadi besar dan aktif, ya.
Nah, ini membuat orang mengalami gangguan tidur, susah tidur. Pernah nggak Bapak Ibu melihat murid-murid atau anak-anak susah tidur gara-gara mau ujian, ya, gara-gara mau mendapat tes atau mengikuti tes, ya, atau tugas yang terlalu banyak. Nah, saya tidak menyalahkan tugas, tapi coba perhatikan murid-murid Bapak Ibu, bagaimana respon ketika menerima pekerjaan rumah, menerima tugas, apakah mereka responnya baik atau tidak, bisa mengerjakan atau tidak, ya. Nah, kalau sudah level overload dalam kemampuan kapasitas, maka dia akan mengalami kondisi yang stres, ya, tidak bisa tidur, atau mengalami emotional takeover, yang mungkin satu kondisi yang mengekspresikan stresnya kepada sesuatu, ya, karena sudah menumpuk stresnya, tiba-tiba dia meluap, ya, stresnya menumpuk dan meluap, marah, dia bisa lakukan tindakan yang tidak wajar, ya. Misalnya dia harus lari dari rumah, atau dia mungkin pukul orang lain, itu karena sudah menumpuk. Jadi seorang coach coba bisa menggali sehingga baru bisa melakukan transfer values, ya, kompetensinya juga, kemampuan, skillnya kepada coachingnya, ya, sehingga berguna sekali coachingnya itu. Nah, kondisi mental disorder ini, emotional takeover ini yang harus diperhatikan. Dan ketika depresi, maka dorongan seksual menurun atau meningkat. Ini terjadi di amigdala, ya. Amigdala fungsi kendali emosi. Nah, kita lihat bagian lain dari otak ada namanya hipokampus, kata kampus. Disinilah memori-memori tersimpan. Semua memori dari lahir sampai hari ini tersimpan di hipokampus, ya. Nah, makanya di dalam pola asuh, ya, ada 3 yang kita sudah bahas, akan menjadi ingatan. Apakah anak dibesarkan dengan pola asuh otoriter, atau pola asuh permisif, atau pola asuh demokratif. Itu akan diingat sepanjang masa, sampai akhir hayat, itu ada di hipokampus. Itu sebabnya kalau anak-anak yang ingin memiliki memori yang positif, izinkan mereka belajar hal-hal yang positif atau dorong mereka belajar hal yang positif. Nah, kalau kita lihat misalnya gadget, ya, media online, itu tidak semuanya positif, ya. Kita harus perhatikan, ketika seorang anak belajar hal yang positif setiap hari, maka otak anak atau otak setiap orang itu akan dirangsang untuk berkembang. Itulah plasticity, ya, neuroplasticity tadi. Nah, dengan rangsangan dari luar, dia akan merespon, dalam saraf otaknya akan terbentuk sinaptogenesis, yaitu persambungan antara dendrit-dendrit dari setiap neuron membentuk satu pengertian, understanding, ya, sehingga dia memiliki satu pemahaman yang baik. Nah, sebaliknya kalau anak diizinkan sekali saja menonton misalnya tontonan yang tidak sewajarnya di luar batas umur, maka dia akan mengalami gangguan, ya, di dalam hipokampusnya. Dia akan mencari, oh ini sesuatu, ya, dan dia akan menyimpan, ya, dia akan menyimpan memori-memori yang buruk dan itu tidak akan pernah hilang. Sebabnya didikan yang telah dilakukan berulang-ulang kepada anak, baik di rumah maupun di sekolah, akan membentuk anak menjadi anak yang berpikiran positif, ya. Nah, juga pengalaman, kalau anak-anak sering dibentak, itu secara ilmiah di otak itu sel-sel sarafnya terganggu. Dibentak, dipukul, maka dia akan mengalami under pressure, tekanan. Otaknya itu seperti mengalami tekanan. Depresi nggak berkembang. Anak-anak yang tidak diizinkan mengekspresikan dirinya karena perlakuan orang tua, ya, yang begitu otoriter, membuat otaknya tidak bisa berkembang atau plastisitinya tidak berfungsi, ya. Nah, itu akan tersimpan juga pengalaman-pengalaman yang traumatik dalam hipokampus. Itu sebabnya, ya, ketika pengalaman traumatik banyak atau kejadian-kejadian buruk menimpa seseorang, ya, maka orang itu atau anak tersebut, ya, akan mengalami produksi hormon kortisol yang meningkat. Akibatnya dia mengalami stres berkepanjangan, ya. Kadar kortisol yang tinggi menyebabkan ketidakseimbangan otak dan bereaksi pada tubuh, ya. Misalnya jadi anak karena ditekan, akhirnya dia tidak punya mimpi, anak tidak diberikan ruang gerak untuk berkreasi, makanya dia tidak punya cita-cita, malas bermimpi, malas belajar, karena semua diperintah, dikendalikan oleh orang tua. Perhatikan baik-baik para guru, jadi zaman milenial,
Zaman milenial itu beda dengan zaman generasi baby boomers, generasi X. Nah, sekarang generasi Y dan Z dengan sebutan milenial ya, plus milenial plus. Gimana ciri-cirinya? Ada 4C diteliti oleh ahli pendidikan yang merupakan indikasi generasi milenial. C pertama itu apa? Bahwa generasi milenial itu adalah orang yang kritis. C pertama kritis. Jadi melihat sesuatu itu ditanya, dikaji, kenapa ini, kenapa itu, bagaimana bisa terjadi, ya. Dan kemudian yang kedua adalah generasi milenial itu adalah kreatif. Dia bisa menciptakan sesuatu, ya. Cara belajarnya tidak sama dengan cara belajar kita, ya. Ada yang dengan cara menggunakan gadget, ada yang dengan bernyanyi, ada yang dengan sambil membuat gambar dan sebagainya. Kemudian C ketiga adalah komunikatif. Generasi milenial itu bersifat komunikatif. Jadi jangan pernah menggantung atau memancung talenta atau kemampuan berbicara. Biarkan generasi milenial berbicara. Kadang memang emosional, tapi terima mereka, didik mereka, arahkan mereka ke dalam komunikasi yang membangun. Yang keempat, C-nya adalah kolaboratif. Ini zaman di mana orang suka sama-sama, kongko-kongko, kumpul-kumpul, generasi milenial. Nah, pola belajar yang baik adalah pola belajar diskusi, pola belajar interaksi, karena itu menjadi satu hal yang disenangi oleh generasi milenial. Nah, semua itu akan menjadi cara untuk kita menolong murid-murid agar menumbuh kembangkan talentanya, sehingga kejadian-kejadian seperti ini, ya stres, depresi bisa diatasi. Ya. Nah, berkaitan dengan jiwa, ya, ketika anak mengalami kondisi-kondisi yang tidak baik atau disebut juga dengan kondisi distorsi, ya, maka akan menimbulkan jiwa yang terluka. Ya. Jiwa terluka itu dimulai dari otak yang terluka. Di mana? Ya, itu di dalam amigdala. Karena fungsi amigdala itu untuk kendali emosi. Nah, kenapa bisa terbentuk jiwa terluka? Ya, penyebabnya bisa karena pola asuh yang salah. Apakah terlalu otoriter, permisif? Nah, itu akan membentuk pola asuh. Ya. Kemudian jiwa terluka bisa terjadi karena alam bawah sadar terluka. Nah, ada leveling dalam pikiran manusia. Ya. Yang pertama adalah conscious mind, itu pikiran sadar. Lalu di bawah conscious mind ada subconscious mind, pikiran bawah sadar. Di dalamnya ada belief, ada traits, ya, ada cita-cita, ya, ada nilai-nilai hidup. Nah, ketika anak dikatakan seperti ini, "Hai nak, hati-hati kalau ke tempat gelap itu ada hantunya." Nah, ada hantunya. Nah, anak itu diajarin terus sampai masuk dari pikiran sadar sampai pikiran bawah sadar, ya, sehingga dia selalu bereaksi spontan ketika akhirnya bertemu dengan tempat atau situasi yang gelap. Dia akan berpikir, oh ada hantunya. Jadi ketika dia menemukan tempat gelap, dia selalu menghindar karena dia pikir itu ada hantu. Itu adalah kerja pikiran bawah sadar. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, seorang anak, seorang manusia, ekspresi hidupnya, ya, 88% dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Apa yang dia yakini, apa yang dia percayai, itu akan dia ekspresikan. Ya. Ketika dia melihat tempat gelap, maka dia yakin ada hantunya, maka dia meninggalkan tempat itu dan tidak akan pernah berani ke tempat-tempat yang gelap. Ya. Kenapa? Karena dia sudah punya konsep di pikiran bawah sadarnya bahwa tempat gelap ada hantunya. Dan akhirnya dia bersikap atau bertindak menjauhi. Karena sekali lagi 88% ekspresi sikap dan tindakan manusia dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Dan kemudian yang ketiga, intuiti, kesalahan turun-temurun. Generasi pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, karena mungkin karena didikan yang keras, ya, dari generasi pertama, 2, 3, sampai 4. Ya, kesalahan yang diteruskan. Ya. Nah, itu akan berdampak pada sisi kejiwaan. Nah, bagaimana bisa melihatnya? Nah, ketika kita sudah melakukan tes 4 warna dimensi orang itu merah, kuning, hijau, ungu. Nah, dilihat dari bagian temperamen Bapak Ibu 4 angkanya. Kalau ditemukan angka 6, mungkin di warna merah, mungkin di kuning, mungkin di hijau, mungkin di biru, di ungu, nah, maka ada indikasi kepada jiwa yang terluka.
Kalau ditemukan misalnya ungu itu ada warna 6, angka 6 maksud saya, maka itu bisa disebut ada namanya gejala jiwa terluka yang disebut dengan perfeksionis, ya. Atau kuningnya warna 6 itu disebut emosional atau oversensitif, ya. Nah, kalau warna merah 6 bisa disebut otoriter, ya. Itu jiwa yang terluka karena pengaruh didikan, ya, pengaruh didikan daripada orang tua. Nah, kemudian warna hijau 6 itu pasif, ya. Dia menghindar, dia tidak aktif, dia orang yang harus diperintah, harus diajak baru mau bekerja, ya. Nah, jadi perhatikan, ini bicara tentang kesalahan turun-temurun, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai coach, sebagai seorang guru, pembina, baiklah kita belajar sungguh-sungguh mengenali coach kita, murid kita, ya, bukan cuma dari segi kompetensi yang kita lihat, dia dari segi kecerdasan pengetahuan, tapi baiklah kita di kecerdasan karakter, kecerdasan jiwa, ya, juga perlu dipelajari. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah disebut dengan ilmu neuroscience yang berkaitan dengan pola perilaku. Demikian penjelasan dari saya. Nah, Bapak Ibu bisa menindaklanjuti dalam lembar kerja yang kami sediakan. Selamat belajar dan sukses.